Anies Rashid Baswedan boleh saja tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tapi selama 5 tahun masa kepemimpinannya yang singkat di DKI Jakarta, ternyata dia meninggalkan banyak sekali hal baik. Salah satunya adalah penataan kembali kota tua yang berada di wilayah barat dan utara daerah khusus ibu kota Jakarta. Di masa Anies lah kota tua Jakarta, yang juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama atau Oud Batavia ini, kembali tertata rapi dan menjadi destinasi wisata baru di Jakarta untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Kota tua yang merupakan satu wilayah kecil di Jakarta dengan luas kurang lebih hanya 1,3 km persegi, terletak di dua wilayah Jakarta, yakni Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Di masa lalu, pada abad ke-16, sebab lokasinya yang strategis dan sumber dayanya yang melimpah, Oud Batavia bahkan sempat dijuluki sebagai Permata Asia atau Ratu dari Timur oleh para pelaut Eropa. Menurut catatan sejarah, pada tahun 1526, Fathahilah dikirim oleh Kesultanan Demak untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa di Kerajaan Hindu Pajajaran. Fathahilah memenangkan peperangan itu, kemudian menamainya dengan Jayakarta. Namun, pada tahun 1619, di bawah komando Zand Witterszoon VOC menghancurkan Jayakarta. 1 tahun kemudian, VOC membangun kota baru bernama Batavia, nama yang diambil untuk menghormati Batavieren, leluhur bangsa Belanda. Kota ini berpusat di sekitar tepi timur Sungai Ciliwung. Kota ini dirancang dengan gaya Belanda Eropa, lengkap dengan benteng, kastil Batavia, dinding kota, dan kanal. Kota Batavia diatur dalam beberapa blok yang dipisahkan oleh kanal. Kota Batavia selesai dibangun tahun 1650. Kota Batavia kemudian menjadi kantor pusat VOC di Hindia Timur. Kanal-kanal diisi karena muncul wabah tropis di dalam dinding kota sebab sanitasi yang buruk. Kota ini mulai meluas ke selatan setelah epidemi tahun 1835 dan 1870 yang mendorong banyak orang keluar dari kota sempit itu menuju wilayah Weltervreden atau sekarang daerah sekitar Lapangan Merdeka. Batavia pun kemudian hanya menjadi pusat administratif Hindia Timur Belanda. Tahun 1942, selama pendudukan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta, dan nama itu masih tetap dipakai menjadi nama ibu kota Republik Indonesia sampai sekarang. Tahun 1972, Gubernur Jakarta Ali Sadikin pernah mengeluarkan dekret yang resmi menjadikan kota tua sebagai situs warisan sejarah. Keputusan gubernur ini ditujukan untuk melindungi sejarah arsitektur kota atau bangunan yang masih tersisa di kota lama Batavia. Meski dekret gubernur itu dikeluarkan, namun kota tua Batavia tetap terabaikan. Banyak memang yang menyambut hangat dekret itu, tapi tidak banyak yang dilakukan untuk melindungi warisan era kolonial Belanda itu. Bahkan
sejumlah bangunan seperti Benteng Batavia, Tugu Jam Kota Tua, Gerbang Amsterdam, dan jalur tram dengan macam-macam alasan dihancurkan. Selama bertahun-tahun dan berganti gubernur, Kota Tua terus terbengkalai dan dibiarkan berlumut dan kumuh. Barulah setelah Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta, dalam masa jabatannya yang hanya 5 tahun, dia melakukan sejumlah langkah besar di kawasan itu. Kota Tua ditata ulang dan dijadikan destinasi wisata baru di Jakarta. Sejumlah gedung tua diperbaiki dan museum-museum dibuka. Kesan angker di sejumlah gedung peninggalan POC mulai dihapuskan. Bahkan kini, mengunjungi Kota Tua, kita tidak hanya bisa menikmati udara rendah emisi dengan berjalan kaki atau bersepeda, tapi juga kita bisa melacak jejak masa lalu di museum-museum yang ada, atau menikmati aneka kuliner khas yang tersedia di banyak tempat di kawasan Kota Tua saat ini. Lebih istimewa lagi, kita pun bisa duduk dengan santai menikmati alunan lagu-lagu dari para pemusik jalanan yang memang diberi ruang kebebasan untuk berkreasi di tempat ini. Seperti salah satu kelompok musik jalanan yang menamakan dirinya The Mulus ini. Mari kita dengarkan.